Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti daring pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada hari ini bersama Pak Saiful. Baiklah anak-anak, marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Ketika Nabi Muhammad SAW berkhalwat di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 di usia 40 tahun. Sejak saat itu Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi yang terakhir untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Setelah beliau menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi Muhammad mulai berdakwah mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana strategi yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah? Strategi yang pertama yaitu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dilakukan selama 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam. Mula-mula beliau mengajak keluarga dekat, kerabat, dan para sahabat yang kemudian disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Siapa saja mereka? Mereka diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Zaid bin Harisah. Strategi yang kedua yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yaitu dakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat kenabian setelah turun ayat Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda' bima tu'maru wa'arib 'anil musyrikin, yang artinya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Namun pada dakwah secara terang-terangan ini hanya sedikit orang yang mau menerima ajakan Nabi Muhammad untuk beriman kepada Allah, di antaranya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, tidak lain adalah paman Nabi sendiri, dan Umar bin Khattab. Adapun yang menolak dan menentang dakwah Nabi Muhammad adalah paman Nabi sendiri yang bernama Abu Lahab. Apa alasan kaum kafir Quraisy menolak dakwah Nabi Muhammad? Alasan yang pertama yaitu persaingan merebut kekuasaan pada saat itu. Yang kedua, hilangnya kasta atau status sosial, karena pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah ada majikan dan juga ada budak yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy merasa memiliki status sosial yang tinggi. Dan yang keempat, yaitu hilangnya perdagangan patung, karena pada saat itu mata pencaharian kaum kafir Quraisy sebagian besar adalah membuat patung dan memperjualbelikan patung. Dikhawatirkan dengan adanya Islam, maka mereka khawatir kehilangan mata pencaharian mereka. Anak-anak, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.